Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda soleh-solihah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan ada berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni ilma warzuqni fahma. Amin. Anda soleh-solihah, hari ini kita belajar tentang kaidah membaca akhir kata atau bisa juga disebut dengan tanda waqaf. Nah, Anda bisa dilihat halaman 29 ya, Nak. Jadi kita belajar tentang kaidah membaca akhir kata atau tanda waqaf. Nah, Bunda mau ajak Ananda semua, kita akan memahami satu persatu ya, Nak. Perhatikan di buku Usmani halaman 29. Di keterangan paling bawah itu ada 3 keterangan tentang tanda waqaf ini. Yang pertama, pada umumnya huruf terakhir dibaca sukun. Yang pertama tadi apa? Pada umumnya huruf terakhir dibaca sukun. Jadi, kalau Anda setiap menemukan bacaan yang di akhir itu dibaca sukun atau mati. Walaupun dia kondisinya hidup, tapi kalau dia berada di akhir itu dibaca mati. Nah, Bunda Mira langsung ke contoh ya. Kita lihat baris yang pertama. Ikuti setelah Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bimu'minin. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Bunda kenapa kok dibaca bimu'minin bukan bimu'minina? Nah, tadi harus ingat lagi, kita sedang belajar tentang tanda waqaf. Jadi setiap yang di akhir, walaupun dia hidup, kita baca mati atau kita baca sukun. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam azabun azim. Nah, kalau sudah baris pertama dan kedua, kita akan masuk ke baris ketiga. Baris ketiga, jangan lupa kata Bunda tadi, keterangan di bawahnya, paling bawah itu dibaca. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, kalau ada huruf tak marbuto, lihat ya Nak, huruf tak marbuto, bentuknya kayak huruf H, tapi dia ada titik 2. Di akhir kata dibaca H. Nah, dibaca H itu maksudnya dia dibaca hanya H sukun atau dibaca mati. Nah, Bunda langsung contohin. Lihat baris ketiga dan baris keempat pada contoh. Sanad'uz zabaniyah kazibatin khati'ah. Nah, kalau ada yang tanya, Bunda, yang dibacaan kazibatin, tinnya itu kan tak marbuto Bunda. Iya betul Nak, tak marbuto. Tapi kalau dia berada di tengah, dia dibaca sebagaimana semestinya. Kalau dia tin, artinya dia dibaca tin. Tapi kalau dia di akhir, mau bagaimanapun dia terletak di akhir, tetap bacaannya tadi sesuai kaidah tadi. Tak marbutonya diganti menjadi huruf hamati. Kita lanjutin baris keempat. Wa ma adraka mal qari'ah lisa'yiha radiyah. Nah, ingat ya Nak, harus jelas huruf H-nya. Radiyah. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang terakhir, poin yang terakhir. Poin dari tanda waqaf yang tadi terakhir. Dilihat di angka 3 paling bawah. Tanda tanwin. Nah, tanwin kan ada banyak macam. Tanwin itu ada fathatain, kasrotain, sama dhammatain. Kali ini kita ketemu dengan fathatain. Tanda fathatain di akhir kata dibaca panjang,
Jadi kalau ketemu tanda tanwin, dia dibaca panjang tanpa tanwin. Jadi nggak dibaca tanwin lagi, tapi tetap dibaca panjang, ya nak. Nah, Bunda langsung contohin. Contohnya itu ada di baris yang kelima, 6 dan 7. Perhatikan ya nak. Wannazi'ati gharqa. Bukan gharqan, tapi ini dibaca gharqa. Wannashitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Wal'adiyati dobaha. Nah, jadi ingetin tadi poin yang ketiga, kalau dia ada tanda tanwin di akhir kata dibaca panjang tanpa tanwin. Jadi kalau ibarat kalau huruf A misalnya dia seharusnya dibaca an, itu cukup dibaca huruf A, tapi dengan syarat harus dipanjangin. Nah, sekarang udah review ulang. Tadi kita belajar tentang apa? Kaidah membaca akhir kata atau yang biasa kita sebut dengan tanda wakaf. Tanda wakaf itu ada tiga. Kalau kita ketemu itu ada tiga macam dalam artian cara membacanya. Yang pertama, pada umumnya huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Yang kedua, huruf tak marbuta di akhir kata dibaca huruf ha mati atau sukun. Dan yang ketiga, tanda tanwin di akhir kata dibaca panjang tanpa tanwin. Oke, Ananda soleh-solehah. Semakin kita banyak belajar, semakin banyak kita mempraktikkan bacaan yang kita punya, insya Allah bacaan kita juga akan terlatih dan sesuai kaidah tajwid. Ananda soleh-solehah, supaya Allah selalu berkahi segala aktivitas kita, mari kita tutup dengan lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.